Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Kita menghayati sebuah relasi yang terjalin antara Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, relasi yang tidak terpisahkan melainkan merupakan sebuah relasi yang menyatukan tiga pribadi di dalam sosok Allah Bapa. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 mengatakan, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Mari kita menghayati bahwa kita juga diajak untuk ikut dalam relasi tersebut, dan mari kita juga menghayati bahwa kita adalah manusia yang begitu dikasihi Allah. Tuhan menolong kita dalam ibadah ini. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Sebelum kita mulai mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas setiap berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Tolong kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita yang berbahagia. Ialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun juga menghidupinya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menghayati Minggu Trinitas. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita membaca ayat bacaan kita pada hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, bacaan kita minggu ini adalah sebuah mandat yang diberikan Tuhan kepada kita. Mandat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dan mandat ini merupakan sebuah perintah. Perintah yang berisi petunjuk tentang apa yang diharapkan Tuhan bagi manusia. Dan kalau kita melihat, hal ini sangat relevan dengan keberadaan gereja. Perintah Yesus telah memberi petunjuk tentang apa yang diharapkannya bagi keberadaan gereja dalam rangka mengerjakan misi ini. Sebuah tulisan dari Dewan Gereja Sedunia yang telah diterjemahkan oleh Pendeta Yos Adi Prasetya di dalam buku yang berjudul Gereja Menuju Visi Bersama. Di dalamnya tertulis sebuah hal yang berisi tentang persekutuan, tentang gereja, dan apa makna dari persekutuan itu saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah gereja seharusnya dapat menjadi komunitas saksi yang mewartakan kerajaan Allah. Komunitas yang pertama-tama dibentuk oleh Yesus ialah sebuah komunitas persekutuan. Melalui komunitas ini Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam karyanya yang menyelamatkan, karya yang penuh kasih. Dan bukan hanya umatnya pada saat itu atau di satu tempat saja yang diundang untuk masuk ke dalam karyanya, tapi kita semua, seluruh manusia yang percaya diundang untuk dapat mewujudkan komunitas tersebut. Melalui relasi dalam Trinitas, kita diajak untuk ikut masuk menjadi bagian relasi tersebut. Relasi bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan relasi tersebut merupakan anugerah, bukan karena apa yang kita bisa, bukan karena apa yang kita mampu, tapi kita bisa memiliki relasi tersebut karena Allah sendiri telah menganugerahkannya kepada kita. Allah menganugerahkan relasi tersebut karena Allah begitu mengasihi manusia. Maka dari itu, relasi antara kita sebagai manusia dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Namun, relasi tersebut bisa kita lupakan. Bagaimana caranya kita melupakannya? Banyak hal yang membuat kita melupakan relasi antara kita dengan Allah. Dalam bacaan kita hari ini juga kita melihat ada tugas yang benar-benar tersirat yang diberikan Tuhan, yaitu tugas untuk menjadi saksinya, untuk mewartakan kasihnya kepada seluruh ciptaan. Kita melihat bahwa kehidupan manusia diberikan anugerah oleh Tuhan karena satu tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita menjadi manusia untuk hidup bagi sesama kita manusia dan seluruh ciptaan. Menghayati Trinitas berarti kita menghayati sebuah relasi partisipasi. Apa itu relasi partisipasi? Dalam sebuah relasi kita bisa menjalin relasi dalam satu ikatan. Tapi apakah di dalam satu relasi pasti terjalin partisipasi? Ternyata belum tentu. Kita bisa saja memiliki ikatan relasi, tapi kita belum tentu ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan akhirnya relasi tersebut hanya menjadi sebuah formalitas semata. Kita menjadi bagian karya Allah. Kita juga ikut berkarya di dalam relasi tersebut. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita bicarakan, tapi karena Allah yang memampukan kita. Kalau kita melihat dalam formula baptisan, terdapat ungkapan atau ucapan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Hal tersebut merupakan simbol, sebuah simbol dari masuknya kita ke dalam karya Allah. Ucapan tersebut atau formula liturgis tersebut merupakan simbol bahwa kita telah masuk ke dalam karya keselamatan dan karya kasih Allah. Dan di dalam baptisan hal itu juga disimbolkan melalui air. Air merupakan sebuah tanda kehidupan, di mana kita menghayati bahwa kehidupan yang kita alami saat ini itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita saat ini bisa menikmati setiap hal yang Allah karuniakan di dalam diri kita. Tapi, apakah setiap anugerah yang Tuhan berikan itu harus kita nikmati sendiri atau hanya dapat kita nikmati tersendiri? Ternyata tidak. Seringkali seseorang menganggap anugerah sebagai sebuah imbalan, atau seseorang menganggap anugerah sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Seringkali kita menghadapi hal seperti ini. Kita diberikan anugerah, kita memohon berkat, kita memohon pemberian dari Tuhan, tapi kita lupa berterima kasih. Kita lupa mengungkapkan rasa syukur kita, dan kita lupa terhadap tugas yang telah Tuhan berikan bagi umat manusia. Anugerah bukan untuk dinikmati secara pribadi. Seringkali kita meminta, kita berharap, kita memohon tanpa mengingat tugas yang Tuhan berikan. Seperti apa yang ada di dalam Matius katakan tadi. Maka dari itu, manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya, natur manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Tapi yang terjadi, ketika kita mendapatkan berkat atau ketika kita merasakan penyertaan dari Tuhan, berkat tersebut dinikmati sendiri. Banyak orang yang mencari keuntungan, mencari nama atas dasar berkat tersebut. Persekutuan dengan Trinitas kita wujudkan melalui persekutuan dengan umat percaya. Tapi yang terjadi, seringkali hal yang terjadi adalah seperti ini. Untuk memulai satu persekutuan kita merasa pesimis. Untuk ikut dalam satu persekutuan kita merasa malu. Kita tidak mau menerima hal baru. Sementara persekutuan adalah hal yang dinamis. Banyak hal baru yang bisa kita dapatkan di dalam persekutuan. Kalau kita tidak mau menerima hal baru, kalau kita terus terjebak di dalam masa lalu, kita terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun, maka persekutuan itu juga tidak akan hidup dan tidak akan mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Seringkali di dalam persekutuan kita juga menggunakan topeng. Seringkali ada orang yang memanfaatkan sebuah persekutuan dengan menggunakan topeng untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari nama, biar namanya dikenal, memanfaatkan diri supaya eksis dalam satu persekutuan. Bagaimana caranya saya supaya bisa eksis? Kalau zaman sekarang sering disebut sebagai pencitraan. Seringkali persekutuan dimanfaatkan untuk hal seperti itu. Kalau kita melihat, apakah persekutuan yang terjadi saat ini bukan hanya di gereja kita, mungkin juga di dalam komunitas kita, di dalam keluarga. Apakah persekutuan yang terjadi benar-benar persekutuan yang tulus? Lambat laun orang-orang yang seperti itu akan terlihat. Siapa yang benar-benar tulus, siapa yang benar-benar ingin bersekutu, dan akan terlihat juga siapa yang hanya mencari keuntungan, yang hanya mencari muka, yang hanya mencari nama dengan memanfaatkan persekutuan. Dan apakah hal tersebut adalah hal yang Tuhan inginkan? Kalau kita melihat setiap orang yang pesimis, orang yang malu, orang yang takut, itu adalah hal wajar. Tapi kalau ketakutan-ketakutan itu terus dipelihara, berarti semua itu menjadi tanda. Orang yang takut, orang yang pesimis,
orang yang mencari nama, orang yang mencari muka, itu semua adalah tanda bahwa kita adalah ciptaan yang penuh keterbatasan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan menganugerahkan penyertaan kepada kita. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena kita lupa akan hal tersebut, maka hal-hal yang tadi terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam persekutuan kita. Dan di dalam persekutuan, di dalam relasi antar sesama manusia dan sesama umat percaya, tugas kita seharusnya adalah saling mengingatkan. Selain saling mengingatkan, kita juga harus menjadi contoh. Ingat, menjadi contoh. Menjadi contoh bukan berarti kita bisa membanggakan diri kita sendiri. Menjadi contoh bukan berarti kita harus menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Atau menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang mampu atau kadar keimanan kita lebih daripada orang lain. Menjadi contoh tidak harus menjadi seperti orang sombong. Menjadi contoh berarti kita harus bisa mengajak anggota-anggota persekutuan kita, orang-orang yang kita kenal untuk dapat berjalan bersama. Di dalam formula liturgi, jika akhir kebaktian seringkali kita mendengar formula persekutuan dan berkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa persekutuan tidak hanya terjadi hari Minggu saat kebaktian berlangsung, tapi persekutuan yang sesungguhnya dan ibadah yang sesungguhnya justru terjadi ketika kita keluar dari pintu ini, ketika kita keluar dari gedung ini. Persekutuan dan ibadah yang sesungguhnya baru benar-benar terjadi, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam pengutusan, sekaligus di dalam ayat yang kita baca hari ini, ada sebuah kata. Apakah Tuhan mengajak kita untuk terus masuk, untuk terus berkumpul di dalam persekutuan, untuk terus berada di dalam zona nyaman? Tidak. Yesus malah menyuruh kita untuk pergi. Kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari komunitas-komunitas yang membuat kita nyaman untuk menyebarkan nilai-nilai dari persekutuan itu. Untuk menyebarkan berita-berita tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Tuhan sudah mengaruniakan penyertaan bagi kita semua. Tuhan memberikan kita berkat agar kita mampu menjalankan hidup dan menjalankan perintah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa gereja menuliskan sebuah tulisan yang ada di atas pintu. Tapi bagian dalam, pintu bagian dalam, jadi di saat kita keluar kita pasti akan melihat tulisan tersebut. Dan tulisan tersebut adalah selamat beribadah. Biasanya gereja menuliskan tulisan selamat beribadah ketika awal kebaktian atau ketika kebaktian akan mulai, atau di pintu masuk ketika orang masuk ke dalam gereja maka akan melihat tulisan tersebut. Dan ketika nilai-nilai dari persekutuan tersebut berubah, maka sekarang pemahaman yang banyak dipahami oleh gereja, tulisan selamat beribadah berada di sisi dalam. Tulisan selamat beribadah berarti mengingatkan kita bahwa ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari gedung gereja ini. Ibadah kita yang sesungguhnya ketika kita bergaul dengan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah menjalankan tugas tersebut? Apakah persekutuan sudah benar-benar hidup di dalam gereja kita? Kita tidak usah membandingkan dengan gereja lain. Kita tidak usah memiliki anggapan atau persepsi gereja A, gereja B bisa melakukannya. Kenapa kita tidak bisa? Kita harus melihat, kita harus menyadari siapa diri kita, apa konteks kita. Dan mari kita pelajari bagaimana kita menghidupkan kembali persekutuan di dalam gereja ini. Mari kita ingat lagi, apakah di GKI Wonosobo sudah ada persekutuan yang benar-benar hidup, di mana setiap orang mau terlibat di dalamnya, mau ikut bekerja, mau ikut berjalan bersama.
Gereja merupakan sebuah persekutuan eskatologis yang Allah kehendaki. Jika terdapat persekutuan orang-orang percaya yang dipelihara dalam relasi personal dengan Allah. Jadi gereja dapat dikatakan sebagai persekutuan eskatologis jika di dalamnya ada orang-orang yang bergabung dalam sebuah persekutuan. Jika dasarnya adalah seperti itu, dapatkah kita dikatakan sebagai gereja yang Allah kehendaki? Saudara-saudara, mari kita berefleksi tentang dua hal. Yang pertama, jika kita sudah dianugerahkan kehidupan dan penyertaan dalam Trinitas, dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kenapa justru terkadang kita seolah-olah hanyut dalam berkat dan penyertaan tersebut, sedangkan kita lupa untuk menjalankan tugas panggilan kita, untuk membangun persekutuan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas anugerah tersebut. Seringkali kita hanya meminta, tapi kita lupa untuk menjalankan tugas, lupa untuk mengungkapkan rasa syukur. Yang kedua adalah bagaimana kita menyatakan dan merasakan relasi di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus jika kita tidak mau bergerak atau berpartisipasi, tidak mau terlibat dalam persekutuan, tidak mau belajar hal baru, dan masih memelihara keangkuhan. Apakah kita bisa disebut sebagai sebuah persekutuan, dan apakah kita bisa disebut telah merasakan relasi bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kita belajar dari relasi ini bagaimana Allah merengkuh kita di dalam kasih-Nya, memasukkan kita ke dalam relasi tersebut, dan kita diajak untuk terlibat aktif, tidak hanya pasif, tapi kita juga harus terlibat. Kita juga harus ikut di dalam persekutuan tersebut, ikut bergerak. Terkadang yang terjadi dalam sebuah persekutuan adalah orang pergi ke persekutuan atau orang mengadakan persekutuan hanya sebagai formalitas, tapi tidak mau ikut bekerja. Hanya ngomong, hanya mengungkapkan ide, atau hanya berkomentar, mengkritik, tapi giliran disuruh kerja, siapa yang mau? Giliran disuruh dimintai tolong untuk ikut terlibat dalam sebuah kegiatan, apakah ada orang yang dengan kesadaran hatinya rela memberikan diri? Mari kita berpikir dan merefleksikan hal itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menghayati Minggu Trinitas. Selamat beribadah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah relasi di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih atas cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini menjadi sebuah gereja yang dapat menunjukkan kasih-Mu, yang dapat menunjukkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Berkati gereja ini juga Tuhan, agar di dalam masa pandemi ini gereja juga bisa tetap menunjukkan cinta kasih, menyatakan kasih tidak hanya bagi jemaat, tapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan, kiranya Engkau sertai orang-orang yang memimpin negeri kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka penyertaan, dan berikan mereka kesabaran untuk dapat berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daerah yang saat ini masih berstatus dalam zona merah.
Tuhan, kiranya Engkau berkati masyarakat, Engkau berkati para pemimpinnya. Biarlah daerah-daerah ini bisa pulih. Biarlah Indonesia juga bisa menjalani hal-hal yang seperti sedia kala. Terlebih lagi Tuhan, apabila akan ada rencana atau pembahasan tentang new normal, Tuhan, kiranya Engkau sertai para pemimpin untuk dapat membuat kebijakan. Engkau berkati kami agar kami mampu menjalani penormalan yang baru ini. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Wonosobo. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini tengah berbeban berat, tengah memiliki pergumulan-pergumulan, baik itu pekerjaan, baik itu juga tentang pasangan hidup, tentang keluarga, tentang kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Agus Sebua yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyertai beliau di dalam proses pemulihannya. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi hikmat bagi para dokter dan perawat yang memberikan pelayanan medis kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk cucu dari Penatua Sri Yedida, Natasha, yang saat ini juga tengah dalam proses pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau beri kekuatan Tuhan terhadap orang tua dan juga seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk mengucap syukur atas anugerah, relasi, dan penyertaan-Mu. Masih banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau memampukan kami untuk dapat bertindak nyata sebagai bentuk menjalankan tugas dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kebaktian kita hari ini telah selesai, tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mari kita mewartakan kasih Kristus, mari kita menjalankan tugas dari Allah, dan mari kita bersekutu, ikut dalam persekutuan dengan bantuan dan dengan dorongan dari Roh Kudus. Karena itu, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Yang buta